Maha Kuasa. Betapa kita tidak bersyukur, kita tidak berencana air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang kuasa. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua karunia
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, majelis bertugas mengucapkan selamat pagi pada ibadah minggu ke-8 sudah Pentakosta pada pagi hari ini. Dan ibadah pada pagi hari ini akan ada pelayanan perjamuan kudus. Namun sebelumnya mohon memperhatikan beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama, mempersiapkan Alkitab dan SBU serta tempat untuk beribadah. Yang kedua, mempersiapkan roti dan anggur atau pengganti yang sudah Bapak Ibu siapkan. Yang ketiga, sebelum beribadah, masing-masing anggota keluarga dapat menetapkan pembagian peran sesuai dengan tata ibadah yang ada. Jika di antara Bapak, Ibu, dan saudara-saudara hanya ada 2 anggota keluarga atau sendiri, peran yang ada disesuaikan atau dengan membaca secara pribadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita masuk dalam saat teduh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita akan masuk pada doa pembukaan. Nas pembimbing bagi kita pada pagi hari ini terambil di dalam Yesaya 49 ayat 15 hingga 16.
Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilahkan duduk. Mari kita menyanyi dari kitab Bakti 246, Aku Mau Bersyukur. Bapak, Ibu, Saudara, kita masuk dalam pemberitaan firman dan pelayanan sakramen perjamuan. Mari sebelumnya kita berdoa. Inilah kami yang datang kepadamu dan siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tolonglah agar kami memiliki hati yang merendah untuk menerima kebenaran firman-Mu, dan kehidupan kami senantiasa Tuhan selidiki, sehingga kami mampu hidup dalam kehendak Bapa. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab dari kitab Yosua pasal 3 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Yosua pasal 3 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan menyatakan, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dari dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Maka kau perhitungkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu dan masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan
Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kalimat yang mengatakan begini: payung tidak dapat menghentikan hujan, tapi membuat kita bisa berjalan menembus hujan untuk mencapai tujuan. Tuhan tidak berjanji hari-harimu tanpa kesulitan, tetapi Ia berjanji bersamanya kita selalu berkemenangan. Itulah yang menjadi kekuatan dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana kita kembali disaksikan akan kemahakuasaan Allah, dan bagaimana ketika Allah turut bekerja di dalam segala sesuatunya itu, apa yang dipandang mustahil dalam pandangan manusia menjadi hal yang mampu untuk Tuhan kerjakan dalam kehidupan yang kita boleh jalani. Bagaimana ketika Yosua memimpin bangsa ini untuk memasuki tanah Kanaan, ketika para pengintai itu kembali dan dua orang boleh melaporkan bahwa mereka bisa menguasai tanah Kanaan itu. Mereka bisa menguasai apa yang dijanjikan oleh Allah, sehingga Yosua memerintahkan untuk bangsa ini memasuki tanah Kanaan itu. Tapi sebelum mereka bisa masuk itu, mereka diperhadapkan dengan sungai Yordan yang begitu besar. Tantangan itu diperhadapkan di hadapan bangsa ini, yang kemudian pasti juga sebagai manusia, umat Israel ini berkata dalam diri mereka, ketika mereka keluar dari tanah Mesir harus berhadapan dengan laut Teberau. Kenapa sudah di depan mata tanah perjanjian itu kembali ada persoalan yang begitu besar yang seakan-akan berat sekali untuk mereka boleh tembus. Dan Yosua sebagai pemimpin umat, dia meminta hikmat daripada Allah untuk bagaimana memimpin bangsa ini supaya bisa melewati sungai Yordan tersebut. Dan Tuhan menetapkan Yosua. Bagaimana Allah memberikan petunjuk-petunjuk supaya Yosua mampu untuk memimpin bangsa ini. Di dalam ketaatan Yosua, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah itu, supaya ketika mereka juga menyeberang laut Teberau itu harus jaga jarak antara tabut perjanjian dan umat Tuhan, itu semua dilakukan dengan baik. Bagaimana para imam pun diberikan petunjuk-petunjuk yang harus dipatuhi untuk mereka boleh melihat cara kerja Allah yang ajaib. Jadi ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita belajar bahwa ketika Allah tetap turut bekerja dalam segala sesuatunya, ketika Allah mau menyatakan mukjizat itu, Allah juga mau ada peranan dari kita untuk bisa menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang ajaib itu. Mungkin bisa saja Allah menyatakan kalau dia mau memindahkan langsung ribuan orang Israel ini masuk ke tanah Kanaan tanpa menyeberangi sungai Yordan itu. Tapi Tuhan mau supaya bangsa ini melihat, supaya bangsa ini mengalami bagaimana cara kerja Allah, dan semuanya itu menjadi kekuatan dan pengalaman iman untuk mereka melihat bahwa Allah yang mereka sembah,
Allah yang menyertai nenek moyang itu juga hadir dalam pekerjaannya yang ajaib. Mereka mengalami sendiri bagaimana sungai Yordan itu mampu dilalui dengan tanah yang kering untuk mereka pijak. Dan luar biasanya Bapak Ibu, itu semua terjadi ketika bangsa ini mengimani dan mereka boleh mengambil tindakan dalam iman itu, melangkah, dan di sanalah pekerjaan Tuhan itu terjadi. Kalau kita lihat dalam ayatnya yang ke-15, dinyatakan bahwa dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Dan ayat 16 mengatakan begini, maka berhentilah air itu mengalir dan bangsa ini bisa melalui sungai Yordan itu. Jadi ketika para imam itu mencelupkan kakinya ke sungai itu, terkuaklah sungai itu dan bangsa ini boleh berjalan pada sungai Yordan itu, di tanah yang kering. Artinya bahwa disinilah Allah bekerja dan disinilah Allah mau supaya dalam iman kehidupan umat boleh melangkah dan mereka boleh mengalami sendiri. Dan itu yang menjadi kekuatan. Itu yang harus kita kerjakan dalam perjalanan iman kita. Melangkah dalam iman bersama dengan Tuhan. Jangan hanya kita meminta berkat Tuhan, jangan hanya kita meminta supaya Tuhan menyatakan mukjizatnya, tapi kita tidak mau melakukan apa-apa. Kalau kita meminta supaya pandemi ini Tuhan halaukan, memutus mata rantainya, tapi kita tidak pakai masker, kita tidak ikuti protokol kesehatan COVID-19 itu, jangan diharapkan bahwa Allah akan bekerja untuk kehidupan yang Tuhan boleh percayakan. Allah mau menyatakan karya keajaibannya itu, Allah juga mau kita melakukan peran kita untuk menyatakan perjuangan ini kita harus kerjakan bersama. Untuk itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua yang boleh kita alami dalam kehidupan ini, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi tantangan hidup, apa yang menjadi hambatan-hambatan di tengah kesulitan-kesulitan hidup yang harus kita jalani. Bahkan dalam pandemi ini, nyatakan semuanya kepada Tuhan. Dan ikuti aturan apa yang Tuhan mau. Ikuti ketetapan-ketetapan Allah dengan kesungguhan hati, melangkah dengan iman percaya kepada Kristus. Dan letakkan semuanya dalam campur tangan Tuhan. Dan lakukan bagian kita dengan baik. Kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Di tengah semua pergumulan-pergumulan hidup ini, kita harus juga mengerjakan untuk menjadi berkat. Lakukanlah itu. Ketika kita harus tetap ada di rumah, beribadah hanya di rumah, melakukan perjamuan kudus di rumah, lakukanlah itu dengan penuh rasa syukur. Karena di sana Tuhan berkenan datang buat setiap keluarga untuk melawat kehidupan kita semua. Lakukan itu dengan kesungguhan dan kita mari menikmati ada keajaiban-keajaiban yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan ini. Dalam suka dan duka yang kita alami, di atas gunung ataupun lembah, dalam tangis ataupun tawa, dalam berkat dan pencobaan-pencobaan yang selalu hadir, Tuhan akan selalu ada di sana dalam semua pergumulan itu. Tuhan akan menemani dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sekalian. Kadang memang kita hanya punya energi yang cukup. Bu Pendeta, saya hanya punya energi yang cukup untuk berlutut dan berdoa. Lakukanlah itu. Dan dalam berlutut berdoa itu, berdirilah kokoh untuk melangkah melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Karena ketika di saat dunia ini memberikan banyak ketidakpastian akan apa yang harus kita hadapi ke depan. Ketika kita juga diragukan dengan banyak prediksi-prediksi, ekonomi yang katanya akan ambruk dan sebagainya karena pandemi yang melanda seluruh masyarakat dunia ini. Imani bersama dengan Allah yang menjaminkan kehidupan itu. Dunia boleh memprediksikan banyak hal, tapi ketika kita menjaminkan hidup kepada Allah, kepada Kristus yang memiliki kehidupan ini, Tuhanlah yang akan menjadi jawaban bagi kehidupan kita. Mari katakan Bapak Ibu, kami dan keluarga kami akan kuat bukan karena hebat kami, bukan karena apa yang kami miliki, tapi karena Tuhan yang menopang dan memberikan kekuatan. Mari nyatakan perkara ajaib itu ada. Mari nyatakan keajaiban-keajaiban Tuhan terjadi setiap harinya bagi kita pribadi maupun keluarga. Dan mari lihatlah itu dan melakukan peran kita dengan baik. Karena Allah melakukan peranannya dengan sempurna. Tuhan akan selalu menguatkan. Tuhan akan selalu menyertai.
Allah akan selalu ada dan dalam tindakannya yang luar biasa itu menguatkan dan memberikan kita pengalaman-pengalaman iman untuk melangkah bersama dengan Tuhan yang memampukan kita dan menyatakan berkat-berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita sekalian. Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak. Bapak Ibu, kita masuk dalam perjamuan kudus. Dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 yang menyatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir akan terus berlangsung sampai penggenapannya dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Bapak Ibu Saudara, persekutuan dengan Kristus yang akan kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus saat ini sesungguhnya juga mau mengingatkan kita pada hidup baru, yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat dunia melalui kata dan perbuatan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja Semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu, kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia, yang adalah Allah sejati dan manusia sejati. Sehingga kami tidak lagi hidup dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu makanan di atas meja perjamuan kudus ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gerejamu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa Rahmani, Engkau telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata,
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, perjamuan kudus ini dilakukan bagi mereka yang sudah mengaku iman secara dewasa di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Jadi di tiap-tiap keluarga mohon tolong diingatkan supaya perjamuan kudus boleh kita jalani dan nikmati dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan. Supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Jemaat Tuhan, mari sampaikanlah salam damai kepada sesamamu, bagi keluargamu, supaya damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan kita. Cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk penebusan kita.
Mazmur 56 ayat 13 dan 14 menyatakan, "Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku, sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan." Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat, kita masuk dalam pernyataan syukur. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi dari Kitab Bakti 83, bait pertama dan ketiga, marilah mengucap syukur. Mari Bapak Ibu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan bersama dengan keluarga untuk menaikkan syafaat kita dan juga doa syukur persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa.
Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk segala karya ajaib-Mu. Keajaiban-keajaiban Tuhan senantiasa terjadi bagi kehidupan kami. Kami mau melakukan peran kami dengan baik, karena Tuhan melakukan bagian Allah dengan sempurna. Kami bersyukur untuk karya ajaib Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk menghidupkan orang lain, karena Tuhan menghidupkan kehidupan kami. Persembahan syukur kami kepada Allah, biarlah kami tidak hanya memberi dalam bentuk materi, tapi seluruh waktu dan hidup kami boleh merefleksikan kasih Tuhan di tengah keluarga, bahkan perjumpaan kami dengan sesama. Terima kasih Bapa untuk semua hal. Terima kasih untuk ibadah yang boleh kami lakukan dalam keluarga kami masing-masing. Dan Tuhan memberkati di dalam semuanya itu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkan dan kabulkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum ibadah kita akhiri, kita akan menyanyi dari kitab Bakti 341, bait pertama dan bait kedua, Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan,
Bapak Ibu, mari arahkan hati pikiran kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam damai sejahtera Allah Bapa di tengah persekutuan Roh Kudus tetap tinggal, menyertai dan memberkati kehidupan kamu sekalian mulai dari saat ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari tetap tularkan kesukacitaan, rasa syukur kita kepada Allah, dan menikmati hari-hari yang Tuhan karuniakan bersama dengan keluarga, orang-orang di sekitar kita, untuk kita boleh menyatakan bahwa Allah tetap turut bekerja dalam segala sesuatunya untuk kehidupan kita. Lakukan bagian kita dengan baik, karena Tuhan melakukan bagiannya dengan sempurna. Tuhan Yesus memberkati.